Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, di materi ini terdapat Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14. Baik adik-adik, mari kita mendengarkan Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu." Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14. Nah, surat Luqman ini adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Nah, semua ayat-ayatnya ini termasuk pada ayat-ayat Makkiyah. Dalam ayat ini juga Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oke adik-adik, kita masuk pada pembahasan kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14. Nah, sebelum kita masuk pada kaitan antara beribadah dan bersyukur, kita harus mengetahui dulu apa itu syukur dan apa itu ibadah. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Sedangkan ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Adapun aspek ibadah, aspek ibadah ini meliputi 2 aspek, yaitu aspek ritual dan aspek sosial. Nah, aspek ritual itu seperti sholat dan sejenisnya. Sedangkan aspek sosial yaitu yang mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari, dari persoalan yang paling sepele seperti bersin sampai yang paling dianggap besar apapun bentuknya. Nah, adapun aspek bersyukur. Nah, aspek bersyukur ini meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati
yaitu dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bersyukur dengan lisan itu dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah. Nah, sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Nah, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya, yaitu jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Nah, yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, yaitu terhindar dari siksa api neraka. Nah, karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana yang dijanjikannya dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 yang saya sebutkan tadi. Nah, adapun sikap dan perilaku mulia yang dapat dikembangkan dari ibadah dan bersyukur. Nah, diantaranya ialah yang pertama, bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dianggap kecil maupun yang besar. Nah, dengan ikhlas dan penuh kerelaan, tanpa qanaah tidak mungkin kita dapat bersyukur. Nah, yang kedua, berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Nah, yang ketiga, berusaha mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Nah, yang kelima yaitu memperbanyak amal salih atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dari materi yang saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bersama, yaitu berbuat baik kepada semua orang sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu atas nikmat yang diberikannya merupakan kewajiban manusia, di mana manusia yang tidak bersyukur berarti berbuat maksiat atau dosa dan akan mendapat balasan siksa seperti ditegaskan dalam salah satu firman-Nya, yaitu jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya. Dan jika kalian kufur, mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Motivasi dari saya, tidak ada penderitaan yang abadi, tidak ada kebahagiaan yang abadi kecuali bagi yang pandai bersyukur. Selamanya ia akan merasakan kebahagiaan. Baik adik-adik, hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.